Ultimate Martial Divine King, episode 98. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pegunungan Sky Lake sangat ramai di malam hari, dan banyak binatang iblis menjadi sangat aktif pada saat ini. Dari kejauhan, jajaran gunung yang luas itu tampak tertutupi oleh lautan kabut abu-abu yang samar, yang berfungsi sebagai penghalang bagi kemisteriusan daerah berbahaya ini. Di daerah beberapa kilometer jauhnya dari pegunungan Sky Lake, banyak pelajar prefektur Tensei berkumpul di sekitar api unggun, memanggang daging binatang, dan mengobrol tentang hal-hal menarik yang mereka temui sepanjang hari. Setelah seharian berlatih keras di hutan, mereka merasa sangat rileks saat ini. Teriakan riang para pemuda, tawa merdu para gadis muda, semuanya menunjukkan vitalitas kaum muda. Di dalam tenda yang relatif besar di tengah, instruktur Silan, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, tim Akademi Bela Diri Kekaisaran akan berangkat ke kota Saint Bell besok. Selain itu, tim akademi lain yang berlatih di pegunungan Sky Lake belum kembali ke kota Kekaisaran, jadi sepertinya mereka juga sedang bersiap untuk pergi ke kota kuno itu. Zuomo berdiri di depan kursi dan berkata, di sampingnya duduk Rosan dan beberapa instruktur tingkat menengah dan tinggi lainnya dari prefektur Tensei. Silan duduk diam di kursi tengah, tangannya yang ramping bak giok bertumpu di atas meja di sebelah kiri. Sepasang matanya yang berkaca-kaca menatap daun willow di sela-sela jarinya dengan saksama. Ini adalah daun willow yang hijau seperti batu giok, dan di bawah cahaya terang, urat-urat daunnya bisa terlihat samar-samar. Melihat Silan yang terdiam, para instruktur pun bertanya-tanya apakah dia mendengarkan kata-kata Zuomo. Instruktur Silan, instruktur tingkat tinggi lainnya, Rosan, berkata, kota Saint Bell adalah kota kuno dengan sejarah setidaknya 2 hingga 300 tahun. Penduduk kota Saint Bell hampir terisolasi dari dunia luar, dan mereka bertetangga dengan binatang iblis pegunungan Sky Lake sepanjang tahun. Kali ini, tim pelatihan dari berbagai perguruan bela diri besar yang pergi ke kota Saint Bell benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Pegunungan Sky Lake sangat luas dan tak berbatas, seluas lautan. Selain menjadi surga bagi binatang buas, daerah ini juga memiliki beberapa suku asli. Pada dasarnya semua suku tidak suka berinteraksi dengan orang luar, bahkan ada suku yang membenci orang luar karena menganggap orang luar akan mengganggu kehidupan mereka yang sudah biasa. Yang disebut Saint Bell City adalah salah satu suku tersebut. Di masa lalu, orang-orang kadang-kadang pergi ke Saint Bell City selama beberapa hari untuk mengunjungi kota kuno tersebut. Namun, 2 hari yang lalu, Zuomo dan instruktur lainnya secara tidak sengaja mengetahui bahwa tim dari beberapa perguruan bela diri tingkat tinggi yang juga berlatih di pegunungan Sky Lake semuanya telah pergi ke kota Saint Bell. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa orang akan bingung. Apa alasan semua tim Martial House menuju ke kota kuno itu? Setelah beberapa saat hening, tangan Silan yang sehalus giok menggenggam daun willow dengan lembut di telapak tangannya. Bibir merahnya sedikit terbuka saat ia berkata pelan, apa kata kepala sekolah Jiang? Kemarin, beberapa mentor telah mengirimkan berita ini kembali ke Heavenly Star Martial House. Zuomo melangkah maju dan berkata, kepala sekolah Jiang membalas tadi siang. Dia bilang kita bisa pergi dan melihatnya. Silan mengangguk, baiklah kalau begitu, kirim kembali siswa yang terluka parah besok pagi. Jangan juga memaksa siswa yang tidak mau pergi ke Saint Bell City. Ya, Zuomo mengangguk setuju. Silan tidak berkata apa-apa lagi. Ia bangkit dan meninggalkan tenda. Para mentor tingkat menengah dan tinggi yang tetap tinggal hanya bisa tersenyum pasrah. Semua orang tahu bahwa inilah kepribadian mentor Silan. Ia tidak banyak bicara, tetapi juga tidak pernah berlagak. Angin malam menerpa tubuhnya dengan kesejukan yang tak terlukiskan. Cahaya bulan yang terang benderang tercurah, seolah lapisan es keperakan telah ditaburkan di tanah. Saat ini, di atas sebuah batu di lereng kecil 100 meter dari kantor pusat prefektur Tensei, Chu Hen duduk bersila di atas batu. Napasnya terasa teratur, cahaya bulan seakan menyelimuti tubuhnya dengan lapisan tipis pakaian. Jika diperhatikan lebih teliti, akan terlihat kekuatan roh samar yang samar-samar menyelimuti tubuh Chu Hen. Dibandingkan dengan kekuatan roh langit dan bumi biasa, kekuatan roh yang menyelimuti tubuh Chu Hen hanyalah seberkas cahaya merah. Ini adalah hasil dari memakan buah Yuan darah. Sambil berguling-guling, buah Yuan darah itu tiba-tiba jatuh ke tangan Chu Hen. Setelah membagikan beberapa buah Yuan darah kepada Mu Feng, Hao Zi, Li Huye, dan Zhou Lu, Chu Hen memiliki hampir 30 buah Yuan darah tersisa. Tentu saja,
dia secara alami memahami prinsip tidak memamerkan kekayaan seseorang. Lagi pula, Mu Feng, Li Huiye, dan yang lainnya tidak akan menyebarkan masalah ini begitu saja. Setelah memakan buah Yuan darah, Yuan sejati dalam tubuh Chu Hen menjadi gelisah tak terkendali. Yuan sejati yang mengalir melalui setiap meridian utama bagaikan sungai yang bergelora, mengalir tanpa henti melalui Laut Qi dan Tian, dan bertemu di titik ini. Perlahan-lahan, aura yang dilepaskan dari tubuh Chu Hen menjadi semakin kuat. Gelombang udara tak terlihat samar-samar memicu suara rendah. Berdengung-berdengung, dengan suara gemetar pelan, Chu Hen memasuki kondisi meditasi dengan indera ilahiyahnya, dan secara otomatis merasakan batas kekuatan dari dua bentuk fisik yang berbeda. Di langit yang luas dan tak berbatas, galaksi itu tak terbatas, dan kekacauannya tidak dapat dibedakan. Di bawah langit berbintang yang tak berujung, sepasang mata ungu besar menggantung di antara langit dan bumi. Mata itu begitu jahat dan mengerikan, dan kekuatannya begitu mengerikan. Seperti mata dewa iblis kuno. Di area di belakang mata ungu, berdiri hantu hitam setinggi 10.000 kaki. Aura misterius dan kuat membuat pikiran orang bergetar. Gemuruh. Tepat pada saat ini, aura yang kacau dan kuat tiba-tiba muncul. Hati Chu Hen terguncang. Aura kuat ini sebenarnya berasal dari tubuh suci murid iblis. Mata iblis ungu yang melayang di atas bima sakti yang luas menjadi semakin jahat. Di kedalaman kedua pupil itu, terdapat titik hitam samar, memberi kesan bahwa merekalah satu-satunya bintang terang di bima sakti ungu yang ganas. Ledakan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tiba-tiba, aura yang sangat gelisah dan menakjubkan dilepaskan dari sepasang mata iblis itu. Titik hitam di kedalaman pupil bergetar hebat dan mengeluarkan cahaya ungu yang mengerikan. Kekuatan esensi sejati dalam tubuh Chu Hen mengalir sangat cepat dalam sekejap. Bahkan kekuatan spiritual di sekitarnya pun dengan cepat mengalir ke dalam tubuh Chu Hen. Ini, merasakan integrasi esensi sejati dengan batas garis keturunan tubuh suci mata iblis, Chu Hen jelas bisa merasakan bahwa kekuatan tubuh suci mata iblis menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, ada penghalang tak terlihat yang menghalangi perkembangan kekuatan ini. Hanya dengan menembus penghalang tak terlihat itu, ia dapat memperoleh kekuatan mata jenis baru. Ini akan menembus mata iblis bintang 2, Chu Hen diam-diam terkejut. Namun setelah beberapa saat, kekuatan yang dipancarkan tubuh suci mata iblis menjadi lemah. Pasokan dan kekuatan esensi sejati tidak cukup untuk membantu tubuh suci mata iblis menyelesaikan evolusi ini. Seketika, Chu Hen mengeluarkan buah Yuan darah lainnya dan langsung memasukkannya ke dalam mulut dan menggigitnya. Bersamaan dengan sari buah manis itu, kekuatan spiritual besar tiba-tiba menyebar dari tubuh Chu Hen bagaikan mata air. Kekuatan spiritual yang kaya mengalir ke meridian utama Chu Hen seperti mata air, lalu ke Laut Qi di Dantian, lalu menyatu dengan kekuatan batas garis keturunan tubuh suci mata iblis. Hari sudah larut malam, kecuali dua mentor yang bertugas jaga malam, semua murid di prefektur Tensei sudah tertidur. Namun, Chu Hen masih asyik dengan kultivasinya, melupakan dirinya sendiri. Lingkaran demi lingkaran cahaya lembut yang memancarkan cahaya merah samar melilit tubuhnya. Aura yang terkadang kuat dan terkadang lemah itu menyebabkan udara di sekitarnya berfluktuasi tak menentu, membuatnya gelisah. Cahaya bulan yang terang menyinari wajah Chu Hen, dan kulitnya agak transparan. Di lingkungan yang tenang, di bawah pohon besar sekitar 10 meter dari Chu Hen, sesosok tubuh yang cantik dan anggun berdiri di sana dengan tenang. Kulitnya seputih lemak domba, dan fitur wajahnya sangat indah. Ditambah dengan rambut ungu panjangnya yang unik, ia secantik peri di bawah sinar rembulan. Tubuh Xuan, atau Silan mengerutkan bibir merahnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah berdiri di sini beberapa saat, dan dia agak tertarik dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Chu Hen. Si kecil ini, yang sudah hampir 2 bulan dirawat di rumah sakit, bahkan belum pernah sekalipun mengikuti les bela dirinya. Sungguh ada yang tidak biasa pada dirinya. Silan tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dia berbalik dan pergi. Namun, tepat saat Silan melangkah 2 langkah, ia tiba-tiba berbalik, matanya yang indah terfokus, lalu ia mengangkat pergelangan tangannya sedikit, dan sehelai daun willow hijau zamrud terbang dari jari-jarinya yang putih. Wus, daun willow yang hijau bagaikan meteor yang melesat di langit malam. Ia terbang ke arah Chu Hen bagai sinar cahaya yang menyilaukan, memotong beberapa rerumputan panjang dan sempit secara berjajar. Kemudian, ia membelah seekor ular berbisa yang bersembunyi di antara rerumputan menjadi 2. Setetes darah berceceran, dan ular berbisa itu jatuh ke tanah bagaikan tali lumpur. Posisi ular berbisa itu berjarak kurang dari 2 meter dari Chu Hen. Pada akhirnya, dia tetaplah seorang pria kecil, Silan menggelengkan kepalanya pelan. Ada banyak ular berbisa,
serangga, dan semut di pegunungan Tianqi, dan sangat berbahaya terutama di malam hari. Meskipun ada mentor yang berjaga malam, mereka semua berjaga di sekitar tenda, dan mereka tidak punya waktu untuk peduli pada Chu Hen. Tentu saja, kebenarannya adalah Chu Hen tidak berniat tinggal di sini terlalu lama, dan dia akan kembali setelah memurnikan buah Yuan darah. Namun, dia tidak menduga akan terjadi situasi yang tidak diharapkan, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir. Melihat pemuda yang setegar batu itu, Silan akhirnya berhenti dan bersiap untuk pergi. Di bawah langit malam, matanya yang indah bagaikan bulan dan bintang yang terang di langit malam, terang dan bergerak. Waktu berlalu lambat, tak lama kemudian, paruh kedua malam telah tiba. Chu Hen, yang sedang duduk di atas batu, tak bergerak, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Aura yang awalnya bergejolak dan gelisah kini sepenuhnya tertahan di tubuhnya. Meskipun tenang tanpa riak sedikit pun, aura itu memberi orang perasaan bahwa ia seteguh dan seteguh gunung. Ketika langit berangsur-angsur memutih, seberkas cahaya redup bersinar ke angkasa. Tiba-tiba, Chu Hen yang diam itu membuka matanya, dan bersama dengan aura kuat yang jauh melampaui level keempat dari alam pembukaan elemen, cahaya ungu iblis menyapu keluar dari tubuh Chu Hen. Gelombang udara yang bergejolak menyebar, dan batu di bawah Chu Hen segera terbelah dan retakan yang saling terkait muncul. Berdengung-berdengung, mata ungu iblis itu tertanam di wajah Chu Hen, dalam dan iblis. Di kedalaman mata iblis itu, dua titik cahaya hitam aneh tiba-tiba muncul.